Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang efek Doppler. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memberikan penjelasan terkait efek Doppler. Tahukah kamu apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Berikut adalah contoh gambaran proses efek Doppler. Efek Doppler dapat dihitung menggunakan rumus berikut yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Efek Doppler dapat diilustrasikan seperti gambar berikut yaitu ada satu orang sebagai pendengar dan ada sumber bunyi yang berupa ambulans. Apabila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi maka Vp-nya akan bernilai negatif. Sebaliknya menjelaskan bahwa jika orang tersebut mendekati sumber bunyi maka Vp bernilai plus. Efek Doppler untuk gelombang cahaya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu untuk cahaya yang mendekat gerakan ke arah pengamat, dapat dihitung menggunakan rumus F absen sama dengan F dikali C plus Vs dibagi dengan C, Vo. Di mana F absen adalah pergeseran frekuensi panjang gelombang yang dideteksi oleh pengamat. F adalah frekuensi asli gelombang cahaya. C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Vs adalah kecepatan sumber cahaya terhadap medium, dan Vo adalah kecepatan pengamatan terhadap medium. Kemudian yang kedua yaitu untuk cahaya yang menjauh, gerakan menjauh dari pengamatan, dapat dihitung menggunakan rumus F absen sama dengan F dikali C Vs dibagi C plus Vo, di mana F absen adalah pergeseran frekuensi panjang gelombang yang dideteksi oleh pengamat. F adalah frekuensi asli gelombang cahaya. C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Vs adalah kecepatan sumber cahaya terhadap medium dan Vo adalah kecepatan pengamat terhadap medium. Berikutnya dijelaskan, dalam konteks suara, efek Doppler dapat dilihat saat suatu sumber suara bergerak mendekati atau menjauh dari pendengar. Suara yang mendekati akan memiliki frekuensi tinggi dan volume yang lebih keras, sedangkan suara yang menjauh akan memiliki frekuensi rendah dan volume yang lebih lembut. Dan dalam konteks cahaya, efek Doppler juga terjadi saat sumber cahaya bergerak relatif terhadap objek atau penerima cahaya. Misalnya, benda merah jauh dalam galaksi lain tampak biru ketika benda tersebut bergerak menjauh dari kita karena panjang gelombang cahayanya dipanjangkan. Sebaliknya, benda biru jauh tampak merah ketika benda tersebut bergerak mendekati kita karena panjang gelombang cahayanya dipendekkan. Efek Doppler memiliki banyak aplikasi praktis dalam bidang medis, teknik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya, dalam teknologi radar dan sonar, efek Doppler digunakan untuk mengukur kecepatan objek bergerak dengan mengukur perubahan frekuensi gelombang yang dipantulkan kembali oleh objek tersebut. Di dalam bidang kedokteran diagnostik ultrasound menggunakan efek Doppler untuk memvisualisasikan aliran darah melalui pembuluh darah dan menentukan kecepatan aliran darah dalam organ tertentu seperti jantung atau otot. Efek Doppler juga digunakan dalam bidang teknik untuk pengukuran kecepatan kendaraan seperti mobil atau pesawat terbang menggunakan radar Doppler. Efek Doppler juga digunakan dalam bidang teknik untuk pengukuran kecepatan kendaraan seperti mobil atau pesawat terbang menggunakan radar Doppler. Ada beberapa contoh soal dalam efek Doppler. Yang pertama yaitu, diprediksi sebuah galaksi bergerak menjauhi pengamat di bumi dengan kecepatan 5 kali 106 meter per sekon. Cahaya yang diterima oleh pengamat memiliki panjang gelombang awal 400 nanometer. Hitunglah panjang gelombang yang nantinya dapat diamati oleh NASA. Untuk pembahasannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya panjang gelombang yang diamati oleh NASA adalah sekitar 406,67 nanometer. Contoh yang kedua, kereta api bergerak menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit dengan frekuensi 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka besar frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk di stasiun dapat dilihat dari pembahasan di bawah ini. Kesimpulannya frekuensi yang didengar seseorang penumpang yang duduk di stasiun yaitu 680 Hz. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah sumber suara bergerak menjauhi pengamat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika frekuensi sumber suara adalah 1000 Hz dan kecepatan bunyi adalah 343 meter per sekon, berapa frekuensi yang didengar oleh pengamat?
Seperti yang ada pada gambar pembahasan, dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah sekitar 1064 Hz. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu efek Doppler merupakan perubahan frekuensi gelombang ketika sumbernya bergerak relatif terhadap pengamatnya. Dalam konteks suara, pergerakan sumber suara dapat mengubah nada yang didengar oleh pendengar. Sementara dalam konteks cahaya, pergerakan bintang atau galaksi dapat menyebabkan pergeseran spektral, yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan relatif objek di alam semesta.